The question is, a course can be taken for credit either by attending lecture session at fixed time and days, or by doing online session that can be done at the student's own pace and at those time the student chooses. The course coordinator wants to determine if these two ways of taking the course resulted in a significant difference in achievement as measured by the final exam for the course. The following data gives the scores on an examination with 45 possible points fixed. One group of N1 equal to 9 students who took the course online, and the second group of N2 equal to 9 students who took the course with conventional lectures. Do these data present sufficient evidence to indicate that the grades for students who took the course online are significantly higher than those who attended conventional class? Adapun hipotesis dari soal yaitu H1 karena di soal menyatakan bahwa apakah data memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa nilai siswa yang mengikuti kursus kelas online jauh lebih tinggi dibanding siswa yang mengikuti classroom. Selanjutnya analisis akan dijelaskan di video selanjutnya. Baik, saya akan membagikan tutorial uji hipotesis dua populasi, di mana langkah pertama yang kita lakukan itu membuka aplikasi SPS seperti pada tampilan di layar. Selanjutnya kita mengklik data view, data variable view. Terus di bagian name itu kita ketik dividend. Terus di enter, terus di bagian desimal itu kita ganti menjadi 0. Terus di bagian measure kita ganti menjadi nominal. Selanjutnya di kolom kedua itu kita ketik kelas. Terus di desimal itu kita ganti menjadi 0. Karena data yang kita gunakan itu merupakan bukan merupakan angka desimal. Selanjutnya di bagian measure-nya itu kita ganti menjadi scale. Nah, setelah melakukan langkah tersebut, kita beralih ke data view. Di bagian data view itu tertera seperti ini, tampilannya seperti pada layar. Selanjutnya kita buka soal, kita copy bagian kelas online, dan kita paste di bagian kelas ini. Selanjutnya di bagian dividen itu kita klik angka 1 yang menandakan itu sebagai kelas online. Selanjutnya kita beralih ke data classroom, di copy. Terus kita paste di bagian kelas. Nah, di bagian dividen itu kita klik angka 2, kita ketik angka 2 yang menandakan data classroom. Setelah kita menuliskan kelas dan dividen itu kita mengklik analis. Selanjutnya ke compartment dan independent sample kita klik. Nah, di bagian kelas, di bagian dividen kita klik angka panah ini. Terus di bagian kelas itu kita klik, terus dipindahkan ke. Terus kita klik option.
Kita klik dividen, terus dividen group. Nah, setelah tampil seperti ini, kita continue dan oke. Nah, setelah tampil hasil dari seperti yang tertera di layar. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan data yang didapat tadi, di mana pada kelas online dan kelas classroom, di mana ukuran sampel kita dapat dari kolom N, yaitu 9, begitupun dengan classroom, yaitu 9, dan rata-ratanya kita dapat dari kolom MEAN, di mana pada kelas online 35,22 dan classroom 31,56. Selanjutnya untuk standar deviasi kita dapat dari kolom standar deviation, yaitu 4 pada kelas online, yaitu 4,944, dan pada kelas classroom yaitu 4,475. Selanjutnya untuk nilai standar error rata-rata kita dapat dari kolom standar error MEAN, di mana pada kelas online kita mendapatkan hasil 1,648 dan pada classroom itu 1,492. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil uji kesamaan varians dan uji beda rata-rata. Pertama itu kita ke uji kesamaan varians dulu, di mana statik wujud F yaitu 4,944 pangkat 2 dibagi 4,475 pangkat 2 sama dengan 0,061. Angkanya ini diambil dari standar deviasi di bagian kolom sini, di mana hasilnya itu 0,061 terdapat pada kolom ini. Selanjutnya itu p-value-nya itu 0,807. Hasilnya ini kita dapatkan dari kolom sini. Selanjutnya itu uji beda rata-rata. Beda rata-rata, di angka dari beda rata-rata ini didapatkan dari kolom MEAN pada grup statistik. 35,22 dikurang 31,56 dan mendapatkan 3,66. Kemudian standar error beda rata-rata didapatkan dari kolom sini, standar error difference. Selanjutnya itu statik uji T, di mana hasil dari beda rata-rata 3,66 dibagi dari hasil standar error beda rata-rata, yaitu 2,223 dan mendapatkan hasil 1,649 dan dapat dilihat di kolom T. Selanjutnya itu derajat bebas. Derajat bebas didapat dari kolom N. 9 tambah 9 dikurang 2, di mana kenapa dikurang 2? Dikarenakan terdapat dua kelas, yaitu kelas online dan classroom. Kemudian hasilnya yaitu 16. Didapat dari kolom DF, dari kolom sini. Kemudian yaitu p-value sama dengan 0,119 didapat dari kolom sini. Selanjutnya itu estimasi interval beda rata-rata. Hasilnya sebagai berikut, di mana min 1,046 diambil dari kolom lower. Kemudian 8,379 itu diambil dari kolom upper di kolom pertama ini. Hasilnya yaitu sebagai berikut: min 1,048 kurang dari mu 1 dikurang mu 2 kurang dari 8,379.
Untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya. Adapun interpretasi dari soal tersebut yang pertama yaitu hasil uji kesamaan varians. Karena P value sama dengan 0,807 lebih besar dari alfa sama dengan 0,05, maka hasil pengujian tidak menolak H0 yang menyatakan kesamaan varians dari kedua populasi. Dengan demikian, asumsi kesamaan varians populasi telah terpenuhi sehingga uji beda rata-rata dengan menggunakan statistik T dapat dilakukan. Kemudian hasil uji beda rata-rata. Hasil uji beda rata-rata yang mengasumsikan kesamaan varians diberikan pada baris pertama. Karena P value sama dengan 0,119 lebih besar dari alfa yaitu 0,05, maka hasil pengujian tidak menolak H0 yang menyatakan tidak ada perbedaan dalam penghasilan dividen dari kelas online dan kelas room.